Sahabat belajar untuk semuanya. Kita akan melanjutkan pada poin yang ketujuh, yaitu pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Contoh soal. Coba perhatikan. Berikut ini adalah organisasi yang tidak bergerak di bidang politik kecuali. Ya, di situ ada pernyataan tidak, tetapi ada kecuali, sehingga mengandung pernyataan negatif ganda. Soal berikut. Pernyataan di bawah ini merupakan persegi kecuali. Ya, pernyataan di bawah ini merupakan ciri-ciri persegi ya. Yang dimaksud adalah ya, ini hanya kecuali, berarti yang bukan merupakan ciri persegi. Jawabannya D, begitu ya. Ya, berarti yang benar cara menyusunnya yang soal kedua. Selanjutnya, panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Coba kita lihat. Pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan yang berbunyi semua pilihan jawaban di atas salah atau benar ya. Kita contohnya. Orang yang hatinya bersih akan selalu. Nah, ditemukan di jawaban D semua pilihan di atas salah. Nah, hendaknya tidak seperti itu, namun salah satu jawabannya. Ini juga sama. Ya. Kita lihat ke poin berikutnya. Pilihan jawaban yang berbentuk angka, waktu harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya. Nilai angka kronologis waktunya. Ya, kita lihat contohnya. Proklamasi kemerdekaan RI diperingati setiap 17 Agustus. Ya, kata proklamasi terdiri dari berapa suku kata? Titik-titik suku kata. A, B, C, D. Coba perhatikan. 10, 4, 5, 8. Bagaimana yang benar? Iya, yaitu pilihan jawaban diurut dari yang kecil ke besar atau besar ke kecil, dari mulai pilihan A, B, C, D. Kita lihat contoh yang lain. Ya, ini juga sama antara option A, B, C, D masih kebolak-balik ya. Ya, harusnya yang paling kecil mungkin ya di atas 360 yang di A. Yang di B 365 seperempat. Kemudian 365 setengah. Baru 366 hari. Itu urutnya seperti itu. Lah ini contoh. Hasil 4 pangkat 3 adalah A, B, C, D. Sudah membentuk suatu urutan dari kecil ke besar. Ya, ini yang sudah disebut susunan optionnya, jawabannya sudah urut ya. Ya. Kita lanjut. Gambar, grafik, tabel, diagram ya, dan lain-lain yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Maksudnya bagaimana? Ya, dengan tidak adanya gambar ini tentunya sulit untuk menjawab ya. Jadinya gambar ini memang berfungsi. Coba kita lihat apakah soal ini tepat. Gambar di atas menunjukkan kedudukan matahari, bulan, bumi. Nah, terdapat pada garis lurus ada gambarnya, ada pernyataannya. Sebenarnya ini tidak pakai gambar pun sudah bisa. Karena apa? Sudah menunjukkan garis lurus antara matahari, bulan, dan bumi ya. Sehingga kita lihat di soal berikutnya. Lah ini. Begitupun pada soal pertama ini ya,
kebanyakan kata-kata ya, pemborosan ya, sehingga cukup disingkat mungkin pada soal yang berikutnya ini. Ada gambar, kemudian gambar di atas menunjukkan peristiwa. Nah, itu ya sudah bisa terjawab, yaitu jawabannya ya gerhana matahari. Lihat soal berikutnya. Nah, masih berkaitan dengan soal yang tadi. Ternyata dapat juga kita tanyakan seperti ini tanpa adanya gambar ya. Kedudukan matahari, bulan, dan bumi terdapat dalam garis lurus secara berurut. Peristiwa yang sedang terjadi adalah gerhana matahari. Berarti gambar pada soal yang pertama tadi ya. Nah, yang ini maksudnya. Nah, ini ya. Gambarnya belum berfungsi ya. Kita lihat lagi untuk option berikutnya. Oh, soal lagi nih. Ada gambar, kemudian ada pernyataan. Ketika terjadi bencana banjir di desa tetangga, Pak Ahmad turut menampung korban bencana banjir. Hal tersebut merupakan perwujudan sikap. Nah, gambarnya berfungsikah? Iya, ternyata tanpa gambar pun kita sudah bisa menjawab karena ya anak sudah bisa menjawab karena yang ditanyakan adalah bagaimana sikap kita ya, bukan mengacu kepada gambar. Ya, seperti ini nih contohnya. Kalau dibuang gambarnya pun masih bisa terjawab ya. Terakhir, butir soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya seperti gambar ini. Ada soal nomor 5 ya. Kemudian di nomor 6-nya ungkapan yang searti dengan kunci jawaban soal 5 di atas. Nah, jadi anak-anak bingung kadang. Soal 5 baca lagi soal yang sebelumnya. Padahal itu sudah ganti soal. Ternyata masih berhubungan lagi dengan soal berikutnya. Ya. Seperti ini juga. Berapa persen zat yang merupakan jawaban soal nomor 1 di atas? Lah, itu masih ada kaitannya lagi. Ini dapat membingungkan anak-anak ya. Sehingga yang baik itu bagaimana? Ya, satu soal ya, dan di situ sudah ada jawabannya sehingga tidak berkaitan. Untuk menjawab soal itu harus ya membaca lagi soal sebelumnya. Ya, demikian ada ulasan maksudnya ulasan dari kaidah penulisan soal. Masih ada lagi yang belum kita sampaikan untuk saat ini. Nanti insya Allah akan kita sampaikan lagi di tayangan video selanjutnya. Untuk itu ya, monggo silakan sahabat untuk selalu bersama kami dalam channel ini. Jangan lupa ya, subscribe, share, ya, komen, dan bunyikan notifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum.